Astagfirullahaladzim. Kenapa saya ada di sini ya? Tadi Bapak sama teman-teman Bapak kan? Yang berdua itu, cewek sama cowok. Sekarang kemana Pak? Oh mereka nggak balik lagi? Tadi saya dapat penumpang. Perempuan. Dia minta anterin ketemu sama suaminya. Tapi sudah ketemu sama suaminya nempuk pundak saya, terus saya ditawarin makan. Ya itu, saya tadi ditawarin makan. Saya ngasih motor sama STNK. Katanya mau ke ATM. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Duit saya juga nggak ada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mana 2 bulan lagi sih coba kalau lunas. Allah. Ya Allah. Ya udah, Bapak jangan panik ya. Ya Allah. Bapak tenangin dulu pikiran. Minum. Ya Allah. Pak, Bapak yang sabar aja ya. Coba Bapak hubungin keluarga Bapak yang Bapak ingat. Biar Bapak jelasin permasalahannya apa. Pak, Bapak kenapa, Pak? Pak, Bapak kenapa sih? Bu, gak tahu Bu, Bapak jadi begini. Tadi Bapak dapat penumpang, tapi Bapak dihipnotis nih Bu. Jadi tadi ada penumpang naik motor Bapak, terus mau ketemu sama suaminya. Bapak diajak makan, tapi Bapak nggak mau. Terus suaminya deketin Bapak sambil nepuk-nepuk pundak Bapak. Ya udah Bapak jadi nurut ngikut makan. Pas makan, ya Allah. Bapak kasih motor sama STNK sama kuncinya, dia bilang buat KTM Bu. Bapak kasih uang Bapak yang dari pagi yang Bapak narik Bu, semuanya Bapak kasih ya. Astagfirullahaladzim, Pak. Kok bisa sih, Pak? Ya Allah, Pak. Terus bagaimana, Pak? Motornya kan dikit lagi lunas. Untungnya Bu, HP Bapak nggak Bapak kasih Bu. Ya udah, Pak. Bapak cepat pulang ya. Ibu tunggu di rumah. Hati-hati ya, Pak. Iya Bu. Ya Allah. Setelah saya ngobrol sama istri, terus saya diantar sama Mas Yanto, pemilik warung, ke kantor polisi untuk lapor kalau motor saya hilang. Dari cerita saya ini, saya berharap menjadi peringatan bagi orang lain. Jangan sampai hal ini terjadi pada Anda semua. Hipnotis atau gendam itu tidak main-main.
bisa habis semua diambil mereka. Seperti yang terjadi pada saya ini. Saya pernah dapat orderan dari customer. Cuman yang order itu pacarnya ke satu alamat. Ya awalnya sih saya nggak curiga apa-apa. Ya narik penumpang biasa aja gitu. Nggak curiga. Tapi pas di tengah jalan, saya sadar. Ternyata ada 2 orang yang ngikutin kita terus sepanjang jalan. Alhamdulillah ada orderan nih. Riana. Oke. Halo? Iya, halo Mas Ojol. Iya Mbak. Ini Mbak Riana, betul kan? Iya betul Mas. Iya Mbak, saya Rapi Mbak. Ojol yang mau jemput. Mbak, ini titiknya di kosan ya Mbak? Iya Mas, tapi maaf ya sebenarnya yang mau dijemput itu bukan saya. Tapi pacar saya namanya Bima. Dia udah nunggu di alamat yang sudah saya kasih di aplikasi. Oh, oke. Iya Mbak, Bima ya Mbak ya? Yaudah Mbak, saya kesana sekarang ya Mbak. Iya Mas, makasih ya. Ya, sama-sama. Aduh, lama banget lagi. Ini sih Mas Bima ya? Iya, saya Bima. Ini dari Riana ya? Ah, iya Mas, betul. Saya Rapli Mas, ya, ojol yang mau jemput Masnya. Boleh lihat pesanan di aplikasinya, Pak? Oke, Mas Rapli, kita langsung jalan aja ya, Mas? Oh, iya. Mas, dalamnya. Mas, ini kita langsung ke tujuan ya? Iya, Mas. Cepet, Mas. Customer saya ini dari awal dia mau naik motor saya sampai di tengah jalan, kelihatan banget mukanya parno. Kayak was-was. Sumpah deh, udah gitu di tengah jalan, setiap ada perempatan langsung belok, suruh cepet. Udah gitu salah-salah jalan lewat mana saya nggak tahu deh. Mas, kita bisa lebih cepat lagi nggak, Mas? Bila perlu kita lewat jalur lain aja, Mas. Aduh, Mas, kalau lewat jalur lain nggak sesuai map, Mas. Biar aman, kita harus sesuai rute. Tolong, Mas. Saya lagi buru-buru nih. Tolong. Ini saya kasih 2 kali lipat, Mas. Tolong saya, Mas. Oke, tapi kalau di jalan ada apa-apa, Mas tanggung jawab ya. Iya, Mas. Saya janji. Saya bakal kasih berlipat-lipat lagi deh, Mas. Cepet, Mas. Cepet. Mana nih? Lurus, Mas. Lurus. Mas, kayaknya orang yang di belakang ngikutin kita deh. Soalnya tadi saya coba ngerem, dia nggak nyalip kita Mas, padahal jalannya sepi. Itu temennya Mas bukan? Bukan, Mas. Bukan. Itu bukan teman saya. Mas. Kalau Mas bisa ngebut dan ninggalin mereka, saya bakal kasih berkali-kali lipat, Mas. Cepet, Mas. Buruan. Iya. Lewat sini, Mas. Mas, kayaknya serius deh orang itu nyariin kita Mas. Ngikutin terus dari tadi. Emangnya Mas ada apa sih? Kok kayaknya dia pengen banget ngejar-ngejar Mas? Tolong, Mas. Jangan berhenti, Mas. Mereka pasti mau sesuatu yang buruk buat kita, Mas. Mas ada utang pinjol ya? Kok kayaknya dia ngejar-ngejar kita banget Mas? Udah, Mas. Mas nggak usah mikirin itu. Yang penting kita bisa kabur dari mereka sekarang, Mas.
Waktu saya tahu motor yang ngikutin saya udah nggak ada, saya lega banget. Tapi kan saya jadi bingung ya. Ini orang apa dikejar-kejar pinjol? Saya nanya aja ke dia kan, Bang, abang punya utang pinjol ya? Soalnya kan kalau yang kayak gini nih, biasanya ujung-ujungnya dikejar-kejar debt collector. Tapi ternyata dugaan saya salah. Mas, kayaknya kita udah aman nih. Orang itu udah nggak ngejar kita lagi. Ya kan? Iya, Mas. Alhamdulillah. Aduh, Mas. Mas kenapa masuk ke sini sih? Emangnya Mas tahu gang ini kemana? Tahu nggak kita kejebak gimana? Ya saya juga nggak tahu, Mas. Kan udah nggak ngikutin map. Aduh, gimana nih? Ayo buruan, buruan. Iya, iya. Apa kan gue bilang? Bener nih. Jangan butuh. Putar balik, Bang. Putar balik. Duh. Ya, Bang, bener, Bang. Hei! Bos lawan. Bapak tenang aja, kami dari kepolisian. Pak, tapi saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya cuma ojol yang nganterin penumpang lewat aplikasi, Pak. Pak, Bapak tenang saja. Target kita adalah penumpang Bapak. Dia adalah DPO kasus penipuan yang selama ini kita kejar. Pak, tapi saya nggak ada sangkut pautnya sama dia, Pak. Saya cuma ojol, Pak. Nganterin penumpang lewat aplikasi aja, Pak. Pak, Bapak tenang saja. Kami cuma minta keterangan dari Bapak agar semuanya jelas. Pak, tapi saya nggak dipenjara kan, Pak? Saya nggak tahu apa-apa loh, Pak. Sumpah demi Allah, Pak. Bapak tenang saja. Ikut kami ke kantor. Cepat. Ampun, Pak, bukan saya, Pak. Pak, tolong bukan saya, Pak. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Pak. Saya juga sempat takut, karena saya takut dibawa juga sama polisi kan. Takutnya disangka komplotan. Tapi polisi di situ ngejelasin sama saya, kalau saya cuman dijadikan saksi saja ke sana. Jadi saya nggak khawatir. Ya, saya sih yakin selama kita ikutin aturan, insya Allah semua akan aman-aman aja. Seorang netizen membagikan sebuah video tentang temannya yang sudah mengenakan helm ojol, tapi abang ojolnya udah pergi duluan. Dia ditinggal dong sama abang ojolnya. Kelihatan banget tuh dalam video itu, ekspresi si teman pas ditinggal si abang ojol. Antara kesel, sedih, tapi ngakak habis. Bahkan setelah ia berhasil menghubungi si abang ojol, dan kali ini benar-benar sudah duduk, ia mengkonfirmasi ke abang ojolnya kenapa ia ditinggal. Makanya Mbak, lain kali kalau mau naik kasih tahu abangnya, biar nggak ketinggalan. Hihihi. Serius, Mas? Berdua, anak kecil. Wih, kuntilanak itu. Video kali ini dibuat oleh customer yang mungkin seorang perawat yang jaga malam.
setelah menerima paket makanan yang ia pesan, ia mendengar abang ojolnya cerita soal perempuan misterius dan anak kecil yang ia temui di koridor rumah sakit. Setelah meyakinkan cerita abang ojolnya itu, si customer mengatakan mungkin itu si Mbak Kukun. Si abangnya langsung kabur ke tempat ia parkirin motornya.